Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sejamaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran ilmu kesehatan yang insyaallah pada subuh yang berbahagia ini mudah-mudahan di tengah-tengah kita ada tamu dari Jakarta. Beliau adalah pimpinan Majelis Hukum Kesehatan Indonesia MHKI Pusat dari Jakarta. Beliau atas nama Dr. Mahesa Paranadipa MH. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydika ila tahlaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'a fi ma'siyah, innama ta'a fil ma'ruf. Amma ba'du. Yang saya hormati imam dan pengurus Masjid Raya Baitur Rahman yang saya muliakan, alim ulama, Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan fakir berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukan semata-mata ingin menggurui, tapi fakir ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mahesa Paranadipa Michael. Saya dilahirkan di sebuah kampung Kristen di Sulawesi Utara karena ibu saya seorang mualaf, ayahanda saya dari Tasikmalaya, makanya diberi nama Michael di belakangnya. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Haji Jakarta Pondok Gede. Saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baru tiba di Banda Aceh Bapak Ibu sekalian kemarin pagi. Saya diperintahkan ada Ketua ID wilayah Aceh Dr. Safrizal, dan bersama saya juga ada Dr. Adib Humaidi. Beliau Ketua ID terpilih dari pengurus pusat. Tadinya saya agak gugup kalau disuruh Bapak Ibu sekalian, tapi karena yang perintahkan saya senior-senior, dan yang bikin saya memberanikan diri karena saya dikasih kupiah katanya. Kalau saya nggak dikasih kupiah, saya nggak berani berdiri di depan sini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya sebuah kehormatan saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah memasuki bulan ke-10 pandemi Covid melanda Indonesia. Bulan demi bulan kita saksikan bertambahnya saudara-saudara kita yang harus dirawat. Kemudian ada juga yang Allah panggil ya, wafat. Terakhir data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
angkanya sudah 970-an Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah mendekati angka 1 juta warga negara Indonesia yang terkonfirmasi COVID. Yang wafat konfirmasi COVID jumlahnya sudah 27 ribuan. Kalau di kalangan dokter dan petugas kesehatan, ini Dokter Adib ini yang mendata nih Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter yang wafat karena COVID. Total dokter dan perawat dan lain-lain itu sudah di atas 500-an yang gugur karena konfirmasi COVID. Selain wabah pandemi COVID yang melanda kita sebagai cobaan, kita lihat berita-berita bagaimana musibah-musibah di beberapa tempat di tanah air juga melanda. Ada banjir ya, ada gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Ini sebagai cobaan bagi kita ya. Sebagai umat muslim tentunya kita harus melihat ini sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi belum lagi yang baru-baru juga ya, saudara-saudara kita yang wafat karena kecelakaan pesawat terbang. Saya waktu kesini Bapak Ibu sekalian, saya agak deg-degan juga. Saya sempat dilarang oleh istri ke Banda Aceh katanya, kan baru ada kecelakaan pesawat. Saya bilang ke istri, saya 2019 ditugaskan oleh Kementerian Agama sebagai petugas haji. Tahun 2020 awal saya dapat perintah juga sebagai petugas haji, tapi karena pandemi haji ditunda. Jadi saya tidak sempat berangkat ke Tanah Suci. Jadi izinkan saya untuk berangkat minimal ke Serambinya aja ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena qadratullah saya didaratkan di sini Bapak Ibu sekalian. Dan Allah alam ya, pas saya mendarat saya juga nggak tahu ada kabar kalau ternyata umroh sudah ada yang berangkat. Jadi pas saya mendarat ada jemaah umroh juga yang mendarat di bandara kemarin. Jadi ya mudah-mudahan tanah Aceh ini selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kesehatan hari ini terutama saat pandemi COVID, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa hari ini untuk menekan angka kesakitan dan kematian karena COVID itu mulai dari kampanye. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar lah ya, yang dikatakan 3M ya. Kalau dulu istilah 3M itu kan untuk demam berdarah ya, menutup, menguras, mengubur ya. Kalau sekarang istilah 3M-nya memakai masker, menjaga jarak ya, rajin-rajin mencuci tangan. Kalau Dokter Adib sering kampanyekan bukan 3M lagi. Dokter Adib kampanyenya sudah 5M katanya. Jadi selain pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan juga ya, kemudian membatasi mobilisasi. Jadi jangan terlalu banyak kemana-mana gitu ya. Tadi malam sempat saya diajak jalan oleh Dr. Safrijal, Ketua ID Aceh. Ya kalau ke Aceh nggak lengkap kalau nggak merasakan kopi Aceh katanya. Jadi saya alhamdulillah diajak oleh Dr. Safrijal, Dr. Halili juga menikmati kopi Aceh. Saya agak risau juga Bapak Ibu sekalian melihat walaupun di Aceh belum diberlakukan PSBB ya, berbeda dengan kami di Jakarta, PSBB-nya rem gas. Jadi kami juga kaget-kaget kalau di Jakarta ya, ada rem gas gitu. Di Jakarta kalau ada kumpul-kumpul rame-rame, tempat usahanya sudah kena tegur bahkan dan lain-lain. Tapi di sini ya insya Allah ya, kita berharap walaupun berkumpul-kumpul ya, kalau bisa ada terus diedukasi kepada
saya lihat terutama anak-anak muda ya. Anak-anak muda mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa hari ini, selain tadi kampanye terkait dengan 3M supaya tujuannya supaya tidak ada penularan, baru-baru ada pencanangan vaksinasi ya. Pencanangan vaksinasi oleh pemerintah, dan kita lihat bagaimana Bapak Presiden divaksin sebagai orang pertama ya. Jadi saya tadi diperkenalkan, saya juga selain di Rumah Sakit Haji, saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Saya sering diundang oleh Polri, diundang oleh media massa terkait dengan pandangan-pandangan regulasi pemerintah saat ini. Baru-baru saya ditanyakan kalau pemerintah mewajibkan vaksinasi bagaimana. Saya sampaikan vaksinasi itu bukan wajib, tapi hak, karena ada di konstitusi kita, ada di undang-undang, hak warga negara ya. Bahkan warga negara bebas memilih mau divaksin atau tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Indonesia ini seperti negara-negara lain, saya ambil contoh Selandia Baru lah Bapak ya. Selandia Baru itu sampai dengan hari ini pemerintahnya nggak keluar-keluar soal vaksin. Di sana alhamdulillah kasusnya bahkan sempat nol berbulan-bulan ya. Itu sampai dengan hari ini pun informasi dari teman-teman di Selandia Baru itu, mereka udah aktivitas seperti biasa ya. Karena angka penularannya sedikit, kemudian pemeriksaan swabnya juga banyak, jadi masyarakatnya dikontrol betul. Jadi nggak ada itu bicara tentang wajib-wajib vaksin. Tapi itu kuncinya karena masyarakatnya disiplin. Nah di kita sebenarnya tadinya berharap masyarakat disiplin untuk menjalankan 3M ya. Kalau disiplin menjalankan 3M, kita berharap grafik-grafik yang diumumkan oleh pemerintah nggak nambah-nambah terus. Tapi karena tiap hari nambah terus Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 minggu terakhir ini angka kematian kan 200 lebih, 300 lebih ya. Dan itu jumlah yang sangat banyak bagi kami yang bertugas di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Jumlah itu sangat banyak, dan itu saudara-saudara kita semua. Jadi kalau seandainya disiplin dalam protokol kesehatan ini dijalankan, angka penularan sedikit, yang dirawat sedikit, meninggal pun sedikit, mungkin kita nggak ribut soal vaksin. Tapi karena angkanya terus melonjak tinggi, jadi upaya vaksin ini adalah tujuannya untuk membentuk kekebalan komunitas namanya. Jadi berharap kalau 70% orang kebal, insya Allah nggak ada penularan. Diharapkan begitu teorinya dari kita kesehatan. Jadi walaupun secara peraturan perundang-undangan sebenarnya itu menjadi hak, tapi dalam situasi hari ini berharap sebenarnya semua warga paham apa itu manfaat dari vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Ini Dokter Adib, Dokter Safrijal udah divaksin. Kalau saya belum divaksin karena saya di rumah sakit nggak langsung menangani pasien karena saya di manajemen. Jadi saya prioritaskan dulu dokter-dokter perawat yang langsung menangani pasien. Ya, Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya diperkenankan untuk membagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap di bumi Aceh ini seluruh masyarakatnya tetap dijaga kesehatannya. Jika ada program-program dari pemerintah terkait dengan 3M, 3T dan lain-lain, kemudian vaksinasi, kita sebagai umat Islam kan diperintahkan taat Allah, taat Rasul, dan taat ulil amri ya. Selama ulil amri itu memang tidak melakukan kekufuran dan lain-lain, itu diperintahkan betul dalam hadis. Sehingga apa yang diperintahkan oleh pemerintah atau disarankan oleh pemerintah, kalau dalam teori hukum istilahnya, kalau Bapak Presiden sering ngomong hukum keselamatan rakyat itu menjadi hukum tertinggi. Kalau di dalam hukum istilahnya solus suprema lex esto, jadi ya bahasa hukumnya. Itu orang negara itu berkepentingan untuk menjaga seluruh rakyatnya. Jadi 3M vaksinasi itu adalah tujuannya untuk melindungi kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insya Allah
kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Mudah-mudahan di waktu mendatang masih bisa saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kembali lagi ke Banda Aceh untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu singkat dari saya. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum